Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hali wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita sekalian hadir di Masjid Al-Hikmah ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kemudian kita manfaatkan waktu longgar kita, bertahan sesudahnya kita niatkan i'tikaf sambil kita isi dengan kajian fikih tentang puasa. Hari ini kita mengambil subtema tentang kapan akhir Ramadan 1443 Hijriah. Pagi hari ini kita alhamdulillah mulai puasa hari ke-24. Karena kita mengawalinya sesuai isbat pemerintah, yakni mulai Ahad 3 April 2022. Sebagian saudara kita hari ini sudah masuk hari ke-25 karena mereka mulai puasa sejak Sabtu 2 April 2022. Jadi kalau orang bilang malam ganjil, nah ini ganjil genapnya Ramadan tahun ini. Ya, tadi malam ada yang malam 25, tapi ada yang malam 24. Nah, kalau mengawalinya beda, apakah mengakhirinya juga beda? Ini jawabannya tergantung pada mawaqit. Mawaqit itu peristiwa-peristiwa yang menjadi penanda batas waktu atau batas tempat, ya. Karena itu dalam ibadah haji itu ada istilah miqat makani. Miqat itu penanda batas, makani itu tempat. Maknanya kalau orang sudah masuk di batas itu, dia harus memulai niat ihram haji maupun umroh. Nah, itu mawaqit ruang, mawaqit tempat. Ada miqat zamani. Miqat zamani itu batas-batas waktu di mana orang harus mengerjakan ibadah pada waktu itu. Subuh ini ada miqatnya, mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Itu miqat zamani, waktu subuh. Puasa yang sifatnya harian, miqat zamaninya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
Nah, mikot Ramadan ya, itu dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 189. Allah berfirman, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal-hilal. Kok disebut hilalnya banyak? Iya, hilal itu memang banyak. Yang satu itu komar, yang satu itu bulannya itu, bodi bulan itu satu. Tapi yang namanya hilal itu banyak, karena hilal itu sebutan untuk cahaya pada permukaan bulan yang kelihatan dari bumi dalam bentuk lengkung tipis, ya, bentuk lengkung. Kita menyebutnya bulan sabit, ya. Jadi bulan sabit itu tidak hanya satu. Jadi tanggal 1 itu masih bulan sabit, tanggal 2 masih bulan sabit, pokoknya masih lengkung itu bulan sabit. Nanti di akhir bulan itu akan muncul lagi bulan sabit. Sekarang ini perhatikan, ada bulan sabit tapi munculnya di timur. Kalau bulan sabit muda munculnya di barat di awal malam. Kalau bulan sabit tua, hilal tua, itu munculnya di timur di akhir malam. Jadi Allah menyatakan hilal-hilal itu, kul, jawaban Muhammad, jawab oleh Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hilal-hilal itu adalah mawaqit, batas-batas waktu, linnasi, bagi manusia, wal hajj, dan bagi pelaksanaan ibadah haji. Jadi tidak bisa kalau Allah tentukan batas waktunya kemudian kita mau melakukan kapan saja, tidak bisa. Makanya haji itu waktunya adalah di bulan-bulan haji. Wukufnya hari ke-9 ya, dari bulan Dzulhijjah ya. Kemudian mabitnya di Muzdalifah itu malam bulan 10 ya. Melempar jumrohnya mulai tanggal 10, 11, 12 nafar awal, kalau nafar tsani sampai tanggal ke-13. Itu mawaqit waktu ya. Nah, untuk Ramadan ya berlaku hal yang sama ya, yaitu hilal ya. Sejalan dengan ketetapan Allah ini, maka penanda berakhirnya bulan lama ya, bulan yang sedang berjalan ini, dan dimulainya bulan baru, bulan Syawal yang akan datang dalam kalender Islam adalah peristiwa kemunculan hilal termuda. Kalau sudah muncul hilal paling muda, maka itulah awal dari bulan baru sekaligus akhir dari bulan lama. Jadi kalender ini bukan kalender hasil seminar. Ini kalender yang digariskan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan ruang dan sekaligus menciptakan waktu.
Nah, peristiwa tersebut, peristiwa kemunculan hilal itu bertemali dengan pergerakan qamar, bertemali dengan pergerakan bulan mengelilingi bumi ke arah timur dengan kecepatan rata-rata 13 derajat per hari. Jadi kalau satu lingkaran itu 360 derajat, bulan menempuhnya setiap hari 13 sampai nanti balik ke awal dia berangkat. Ya, karena dia bergerak ke timur, ya, maka posisi bulan terhadap matahari dan terhadap bumi itu terus berubah, nggak pernah tetap, karena bulan bergerak terus berubah. Kadang bulan berada di jihad yang sama dengan matahari. Matahari di barat, bulannya di barat. Kadang berada di jihad yang berlawanan. Mataharinya di barat, bulannya di timur. Nah, kalau matahari di barat, bulannya di timur, nanti itu jadi purnama. Orang tahu kalau purnama, oh tengah bulan. Jadi kalender bulan ini itu kalender yang bisa dipedomani oleh manusia di segenap tingkat peradaban. Karena bulan itu tampil terus berubah. Beda dengan matahari. Matahari ya kayak gitu terus. Ya. Kecuali kalau terhalangi oleh bulan, itu namanya gerhana. Matahari terhalangi oleh piringan bulan. Kadang terjadi total mataharinya nggak kelihatan. Kadang terjadi sebagian karena bulan nutupnya nggak pas. Itu gerhana matahari. Bulan juga bisa gerhana. Itu terjadinya di tengah-tengah bulan. Kalau gerhana itu artinya di pertengahan bulan. Ketika matahari dan bulan berlawanan, bumi kita ini kan punya bayang-bayang. Nah, kalau bayang-bayangnya kena bulan, maka bulan akan mengalami gerhana. Kenapa? Karena sinar bulan itu bukan sinar asli dia. Sinar bulan itu adalah sinar matahari yang kena permukaannya kemudian dipantulkan kembali. Maka kalau terhalangi oleh bumi, yang kena bulan itu bayang-bayang bumi. Nah, kalau sudah kena bayang-bayang bumi, bulan jadi gelap, sebagian atau seluruhnya, tergantung kenanya itu seberapa. Nah, itu juga mawakit itu, ya. Kalau terjadi gerhana bulan, itu waktunya sholat gerhana. Kalau terjadi gerhana matahari, itu waktunya juga sholat gerhana. Jadi Allah kaitkan mawakit itu dengan peristiwa, ya, dengan peristiwa alam. Karena yang menonjol di kita itu adalah dua benda langit itu, yaitu bulan dan matahari, maka mawakit dikaitkan dengan itu. Tidak dikaitkan dengan bintang, karena bintang itu nomor satu, bintang itu banyak. Bintang itu sangat banyak, terus jauh, lalu kecil, sehingga itu menyulitkan. Allah ambil dua benda langit yang besar ini untuk jadi mawakit. Terbit matahari, oh berarti subuhmu sudah lewat, ya.
Nanti ketinggian matahari sekian, oh itu kamu sudah mulai sholat duha. Nanti tengah hari, kamu tengah hari itu nggak boleh sholat. Kalau sudah tergelincir matahari, itu masuk duhur. Dan seterusnya seperti itu. Kita diikat oleh mawaqit setiap hari. Karena berubah terus, akibatnya ukuran permukaan bulan yang tercahayai matahari dan menghadap ke bumi berubah-ubah. Sesungguhnya yang kena itu selalu separuh permukaan bulan itu. Tapi karena bulan tidak selalu berlawanan seperti ini, ya, akhirnya yang menghadap ke bumi itu kadang kecil, membesar jadi purnama, mengecil lagi sampai jadi hilal lagi, kemudian habis itu gelap, lalu muncul lagi hilal muda, begitu seterusnya, ya. Jadi orang awam pun tahu ini bulan sudah tua atau ini bulan masih muda, ya. Jadi kalau kita tidak tahu kalender, ya cukup kalau habis terbenam ada bulan, oh berarti tanggal 1 di barat. Nanti kalau ketika terbenam bulan ada di atas sini, berarti itu tanggal 7. Kalau matahari terbenam bulan ada di timur situ, berarti tanggal 14. Kalau pada saat matahari terbit bulan ada di sini, bukan tadi terbenam. Sekarang matahari terbit bulan ada di sini, itu berarti tanggal 22. Begitu seterusnya. Selisih paling 1 hari. Ya. Jadi walaupun orang nggak punya tanggalan, itu ngerti. Ya. Wis wayahe gajian apa ndak? Kalau gajiannya pakai kalender bulan. Okay. Ini Allah nyatakan di dalam Quran. Di dalam surah yang sering kita baca, ya. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan, ya, kami tentukan ukuran posisinya hatta ada kal urjunil qadim, sehingga dia kembali berbentuk seperti daun tandan tua. Nah, tandan tua itu yang melengkung, ya. Kalau dibilang kembali, itu maknanya asalnya ya kayak gitu, terus besar, kemudian mengecil kayak itu lagi. Jadi Quran ini bukan buku, bukan kitab astronomi, tapi banyak ayat yang pernyataannya itu berselaras dengan pengetahuan manusia mengenai ruang angkasa. Kenapa? Ya, ini firman yang menciptakan. Ini bukan, Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Ketika orang Arab nanya, Allah yang ngasih tahu jawabannya. Kul, jawab oleh Muhammad. Tuh. Dari siklus itu sudah nyatakan Allah, dan Allah nyatakan posisi bulan itu terukur. Bulan taat sepenuhnya pada hitungan yang menciptakan. Tidak pernah ngambek, tidak pernah kesemangatan. Bulannya terlalu semangat, akhirnya sak bulan cuma 26 hari, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Dia sujud taat pada aturan, ketetapan, perhitungan, ukuran yang sudah Allah tentukan. Nah, periode waktu yang membentang di antara dua kemunculan hilal termuda, ya, itu dinamakan 1 bulan. 1 bulan yang merupakan periode
waktu ya. Nah, 1 bulan ini panjangnya bisa 29 dan bisa 30 hari. Kenapa? Karena bulan itu ketemu dengan matahari itu lamanya, habis dia ketemu, habis itu nyalip sampai ketemu lagi, itu lamanya rata-rata 29,5 hari. Rata-ratanya 29,5 hari. Maka usia bulan dalam kalender Islam minimal 29, maksimal 30. Kalau ada 28 berarti ada kekeliruan. Kalau ada 31 ya juga itu kekeliruan. Ya. Okay. Tentang 29 dan 30 itu sudah dikenal sejak zaman Nabi. Ya, karena bulan dari dulu ya seperti ini. Jadi walaupun di zaman Nabi itu zaman abad ke-7 belum ada sekolahan ya, orangnya masih nyembah batu, yang bisa nulis masih sedikit, itu sudah tahu kalau bulan itu kadang 29 kadang 30. Karena ini semua orang menyaksikan. Nabi tegaskan itu, asyhru hakada wa hakada wa hakada. Nah, Nabi yang ketiga tekuk ininya, jempolnya ini. Bulan itu sekian, sekian, sekian. Nah, 10, 20, 29. Kemudian wasyahru hakada wa hakada wa hakada. Lalu sekali lagi Nabi memberi isyarat 3 kali, tapi yang ketiga tidak ditekuk. Berarti 10 tambah 10 tambah 10. Jadi ini beda dengan kalender Masehi, kalender matahari. Kalender matahari itu disusun oleh para ahli astronomi dengan mengacu pada siklus tropik matahari yang panjangnya 365 lebih 25 hari. Ada pecahannya ya, ada pecahannya. Karena itu nanti ada yang 366, ada yang 365 itu kalender matahari itu ya. Sehingga nanti Februari ada yang 28, ada yang 29. Yang ngatur itu siapa? Yang ngatur bulan Februari, bulan Januari 31, bulan Februari 28, Maret 31, April 30, itu siapa? Nah, itu orang. Yang mengatur itu orang. Tidak karena berdasarkan matahari yang terus berubah ya. Pembakuan yang kemudian menjadi dasar panjang itu pembakuan yang dilakukan oleh Julius Caesar. Julius Caesar itu raja Romawi yang hidup sebelum Nabi Isa. Jadi pembakuan menjadi kalender yang mapan itu oleh Julius Caesar 45 tahun sebelum kelahiran Isa itu sudah dibakukan. Maka hadir di situ namanya. Di belakang hari dihadirkan namanya bulan Juli. Bulan Juli. Nah, karena dia membuat pembakuan, dia dikasih umur bulannya itu 31, sehingga jajar Juli 31, Agustus 31. Ini nama-nama tokoh ini ya.
Julius Caesar sama Saint August. Saint August itu orang suci lah ya, ulama lah di kalangan mereka. Itu 31, maka Julius Caesar kasih 31 juga. Akhirnya Januari yang paling kurus, dia hanya 28 sama 29. Andaikan Juli itu dikasih 30, maka Januari itu bisa 29, bisa 30. Makanya kan ini Juli 31, Agustus 31. Padahal yang lainnya itu 30, 31, 30, 31, 30, 31, kecuali Februari. Jadi asal usulnya gitu. Tapi kalau Islam ini enggak. 28, 29 itu ikut pedoman matahari. Yang kedua, pergerakan bulan dan perubahan posisinya itu berjalan menurut pola dan kadar yang ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah yang wal qamara qaddarnahu manazila lita'lamu. Ya, terjemahnya nih saya potong ini. Dia tetapkan untuk bulan posisi-posisi, ya. Wa qaddarahu manazila, ya. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan ilmu perhitungan. Ini surah Yunus ayat 5. Di depannya ada, dialah yang menjadikan matahari berpijar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan ukuran untuk bulan itu posisi-posisi. Lita'lamu adadas sinina wal hisaba, supaya kalian mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan supaya kalian menguasai ilmu perhitungan. Jadi itu yang Allah punya maksud ke situ juga, ya. Sebab kalau tidak dibikin tertentu, nggak bisa ngitung. Kalau bulan melaku sakarepe dhewe nggak bisa. Tapi oleh Allah dibikin tertentu, akhirnya manusia bisa ngitung. Kalau sekarang ngitung sampai 300 tahun itu sudah nggak perlu jam-jaman, ya. Karena sudah ngitungnya pakai komputer. 300 tahun sudah ketahuan itu mana yang cuma 29, mana yang 30. Kenapa? Ya itu tadi, manusia lama mengkaji, akhirnya ketemu polanya. Kalau posisi begini dia sekian, kalau posisi begini dia sekian, hingga bisa dikaji. Jadi itu pada dasarnya karena seperti itu, maka kemunculan hilal itu bisa diketahui dengan perhitungan. Pada dasarnya bisa, ya. Tapi di zaman Nabi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, karena seperti yang tadi disinggung di depan, mereka itu masih ummi, yang bisa nulis sedikit. Kemudian mereka adalah berasal dari para penyembah batu, dibikin-bikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Itu peradabannya masih sangat bersahaja, kalau tidak disebut terbelakang. Tidak mungkin. Tapi lita'lamu itu ke depan, itu supaya kamu bisa menghisab. Nabi menyatakan inna ummatun ummiyatun. Kita, kata Nabi, adalah umat yang ummi. La naktubu, kita tidak pandai
menulis, wala nahsubu, kita tidak pandai menghisab. Ya. Nabi nyatakan itu. Sedangkan bulan sekian, 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 dan sekian, sekian, sekian. Pilihannya ada dua. Andaikan pilihan satu itu enak, cukup lepas 30 masuk tanggal 1, lepas 30 masuk tanggal 1. Ini ada dua versi, 29 atau 30. Persoalannya mana yang 29, mana yang 30? Kita kata Nabi tidak bisa menghisab. Maka Nabi perintahkan, ayo lakukan observasi, lakukan ru'yat. Karena tidak bisa ngitung, lihat aja. Dia bilang, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena kalian sudah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhentilah kamu puasa, artinya sudah masuk ke bulan berikutnya, li ru'yatihi, kalau kamu sudah kembali melihat hilal, hilal termuda. Fa in ghubbi alaikum, kalau pandanganmu terhalang, mendung, terhalang debu, karena kalau di Mekah itu kadang terjadi ini badai pasir. Saya pernah mengalami itu, matahari itu kelihatan redup itu. Ini penuh dengan debu. Ya. Matahari kelihatan redup. Itu ada badai yang kemudian menerbangkan pasir sampai ke tinggi. Ya. Fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Kalau kamu terhalang pandanganmu, maka sempurnakan aja bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Nah, ini lalu menjadi cara penetapan yang dilakukan di zaman Nabi. Kalau ru'yat berhasil besok tanggal 1, kalau ru'yat gagal besok masih tanggal 30. Nah, ini berlaku seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Zaman Nabi, ganti zaman sahabat, ganti zaman tabi'in, itu berlaku ketetapan seperti ini. Karena orang-orang Islam belum bersentuhan dengan ilmu astronomi. Belum bersentuhan dengan itu. Karena itu 4 madhab besar dalam Islam, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, sebagian besar menyatakan penetapan awal bulan kalau tidak berdasarkan ru'yat itu tidak sah. Ya. Karena yang dari Nabi ini berlaku lebih dari 100 tahun seperti itu. Maka sebagian besar seperti itu. Tapi pada pertengahan abad kedua ke belakang, umat Islam sudah mulai bersentuhan dengan ilmu astronomi, ilmu falak yang berasal dari Yunani. Pada zaman Abbasiyah itu buku-buku dari Yunani dikaji, diterjemahkan, diteliti hingga muncul ahli-ahli astronomi di dalam Islam. Mulailah ada ulama yang berpendapat untuk memberi tempat bagi ilmu astronomi sebagai dasar dalam penentuan awal bulan. Dan ini muncul di madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i. Di madhab Syafi'i itu
ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan yang menolak hisab sama dengan mayoritas ulama. Itu digawangi oleh Imam Ar-Romli dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Terus ada yang menerima hisab. Ini Imam As-Subki, Al-Abadi dan Al-Qalyubi. Ini satu madhab ini ya. Satu menolak hisab, satu menerima hisab. Terus yang ketiga, ini ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia menerima hisab dengan syarat. Syaratnya adalah kalau semua sepakat, maka hisab bisa dipakai ya, untuk menentukan ru'yat bisa diterima apa tidak ya. Nah ini yang pandangan ini yang kemudian masuk ke praktek penentuan awal bulan Islam yang bermacam-macam di dunia ini. Jadi di dunia ini pengikut madhab itu ada di mana-mana. Di Pakistan yang itu umat muslimnya terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, itu madhabnya madhab ru'yat. Tapi ada beda pendapat, karena yang ru'yatnya pemerintah itu di mana-mana tidak dapat menyaksikan hilal, tapi ada sebuah masjid yang situ ada tokohnya yang kemudian menyatakan sudah melihat hilal, lalu menyatakan besok puasa atau besok hari raya. Nah, di Pakistan itu ada begitu juga ya. Sekarang pemerintahnya sudah mulai masuk ke hisab, tapi oleh ulamanya ditolak. Di mana-mana begini ini, mana-mana. Cuma memang Pakistan tidak terlalu ramai, karena yang beda cuma sebuah masjid di Peshawar ya. Tidak seperti di tempat kita. Jadi berbeda-beda. Kita lihat yang di tetangga kita aja ini. Kita lihat tetangga kita itu Brunei Darussalam itu menggunakan ru'yat. Penentunya itu ru'yat. Walaupun mereka menghisab, penentunya ru'yat. Walaupun hisab itu bulan tinggi, nggak ada ru'yat, genapkan bulan. Brunei. Malaysia itu sama, menggunakan ru'yat dan hisab, tapi nanti penentunya itu hisab. Kalau mendung dia pakai hisab. Singapura itu sepenuhnya hisab. Ini saling sambung menyambung loh ini. Brunei itu nyambung dengan Indonesia, berbatasan dengan Indonesia. Kemudian Malaysia juga berbatasan dengan Indonesia. Singapura juga berbatasan dengan Indonesia. Di lingkungan ini itu ada pandangan yang berbeda-beda. Cuma di 3 negara ini, Brunei, Malaysia, Singapura, itu tanggalannya 1 ya. Jadi kalau besok ya negara besok semua. Kenapa? Karena yang pegang kewenangan itu cuma 1, yaitu pemerintah. Bisa beda loh ini antara Malaysia dengan Brunei ya. Padahal 2 negara ini berbatasan ya. Bisa beda ya. Kalau bulannya tinggi tapi di Brunei gak ada ru'yat, Malaysia akan bilang besok, Brunei akan bilang lusa. Tapi Brunei tetap 1, lusa ya lusa.
Tapi di kita beda, karena di sini yang menentukan penanggalan itu organisasi. Tidak seperti di Pakistan yang cuma mufti di sebuah masjid di Peshawar. Jadi kita itu organisasi itu cabangnya di mana-mana. Ya, di seluruh Indonesia dia punya cabang. Maka kalau terjadi beda pendapat di kita itu lebih beda pendapatnya itu lebih meriah. Ya. Nah, bagaimana dengan akhir Ramadan? Ini kan kita menuju akhir Ramadan itu sudah dekat ini, sudah dekat. Ya. Baik, ada data tentang hasil hisab. Ijtima akhir Ramadan terjadi pada Ahad 1 Mei pukul 3.32, setengah 4. Waktu kita sahur lah. Nanti hari Ahad kita sahur, itu bulan itu lagi ngumpul dengan matahari. Di mana itu? Kalau jam 3 ya di timur, matahari kan masih di bawah. Ya bulan ya di situ. Ya, bulan di situ. Nah, kapan Ramadan berakhir? Kalau seperti ini keadaannya, Muhammadiyah yang sudah memulai sejak tanggal 2, di saat hari Ahad itu dia sudah puasa hari ke-30. Kalau sudah 30 kan tidak ada umur bulan 31. Besoknya Senin tanggal 2 Mei Muhammadiyah pasti sudah itu 1 Syawal. Karena nggak ada puasa 31 hari. Nah, yang lain kan mulainya tanggal 3. Hari Ahad yang akan datang ini itu puasa hari ke-29. Kalau ini terjadi, penentunya di saat ghurub hari itu. Selasa petang seperti apa? Nah, nanti pada hari Ahad petang itu, karena bulan pagi sudah kumpul dengan matahari, lalu dia jalan nyalip matahari ke arah timur. Nanti ketika matahari terbenam, bulan sudah ada di atas ufuk. Tingginya sudah lebih dari 5 derajat. Tapi di Indonesia pakai syarat, kalau untuk mungkin dilihat itu adalah tingginya minimal 3. Ini terpenuhi. Kemudian jaraknya 6,4 derajat. Ini hanya terpenuhi di Sabang. Sabang yang mengalami terbenam paling belakang itu mengalami jarak bulan matahari sudah memenuhi 6,4 derajat. Lalu apa yang akan terjadi? Muhammadiyah sudah Senin. Sekarang bagaimana dengan yang lain? Ya. Nahdlatul Ulama yang mengacu pada ru'yat bisa mengikhbarkan Syawal itu jatuh tanggal 2 dengan syarat ada laporan ru'yat yang bisa diterima. Nah, kalau itu terjadi, ya Senin tanggal 2. Persis, ya. Persis ini dasarnya hisab, bukan ru'yat. Kenapa kok beda dengan Muhammadiyah? Ya beda, karena persis itu mensyaratkan hilal itu yang sudah mungkin dilihat. Kalau Muhammadiyah nggak ada syarat itu.
Pokoknya bulan belum terbenam, walaupun sudah untup-untup mau terbenam. Saat matahari terbenam, bulan masih tinggal separuh atau kurang dari separuh, sudah untup-untup mau terbenam. Bagi Muhammadiyah besok sudah masuk tanggal 1. Bagi Persis tidak. Ya, belum. Karena itu di awal Ramadan Persis berbeda dengan Muhammadiyah. Karena ketinggian bulan tidak memenuhi syarat Persis, maka Persis puasa mulai tanggal 3 April, bukan tanggal 2 seperti Muhammadiyah. Nah, besok ini bulan sudah memenuhi syarat kriteria Persis, maka Persis itu diperkirakan tanggal 2 karena berpegang pada hisab. Nah, NU ya menghisab tapi masih mensyaratkan bulan terlihat. Kalau bulan terlihat ya tanggal 2. Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah itu ketetapannya berdasarkan fatwa MUI. Fatwa MUI menyatakan penentuan awal bulan itu syaratnya 2. 1 ru'yat, 2 hisab. Ya, kalau ada ru'yat dan bisa diterima, pemerintah juga akan tanggal 2. Jadi kesimpulannya, besok itu ada potensi bersama, tapi juga ada potensi berbeda. Tergantung apa. Kalau ada ru'yat yang dilaporkan dan bisa diterima, maka Ramadan akan berakhir hari Ahad. Total semua. Tapi kalau itu tidak terjadi, karena kan musimnya masih musim mendung, ya, masih musim mendung. Itu tidak terjadi, tidak ada laporan ru'yat yang bisa diterima, maka sebagian berakhir hari Ahad, sebagian masih menyempurnakan 30 hari, Senin masih berpuasa. Ya, jadi itu keadaan yang akan terjadi. Bab mendung begini ini menurut BMKG masih akan berlangsung hampir 3 bulan ke depan. Mestinya sudah masuk kemarau, ya. Tapi karena ada fenomena yang lain sehingga di Indonesia masih banyak terbentuk awan dan kita masih mengalami hujan. Ini tadi hujan, padahal ini sudah di akhir April masih mengalami hujan, mestinya sudah kemarau. Baik, saya kira ini yang penting dipahami aja, ya. Ya, kalender itu mesti pakai hisab. Kalau tidak pakai hisab, nanti nunggu terus gajian besok apa lusa. Tapi kalau untuk ibadah, karena tadi madhab itu ada yang berpendapat tidak sah kalau tidak pakai ru'yat dasarnya, maka sampai sekarang di seluruh dunia itu dua kutub ini sama-sama jalan. Yang terbesar masih yang berpegang pada ru'yat, yang terbesar, ya. Jadi itu masalahnya. Nah, cuma yaitu Indonesia karena yang menentukan awal bulan itu jumlahnya banyak, tidak tunggal seperti Malaysia, tidak tunggal seperti Brunei, tidak tunggal seperti Arab Saudi, tidak tunggal seperti Mesir, tidak tunggal seperti Turki. Maka Indonesia itu minimal Idul Fitri itu 2 hari, tapi pernah Idul Fitri itu 4 hari. Karena penentunya berbeda-beda kesimpulan, ya. Ya itu aboge itu hitungan
hitungan kalender Jawa yang dibuat tidak berdasarkan posisi bulan. Dia hanya menggunakan hitungan aritmatika. Nanti ada sewindu ada koreksinya sekian, setiap windu ada koreksinya sekian. Dia sudah tidak memperhatikan bulan. Ya, itu hitungan rata-rata. Sama dengan Masehi, itu sudah hitungan rata-rata. Sudah ditentukan Januari 31, Februari 28, nanti setiap 4 tahun Februarinya 29 dan seterusnya. Itu sudah tidak memperhatikan posisi benda langit. Sementara Islam itu kesadaran akan langit terus dibangun melalui mawakitnya. Subuh, asar, semua itu berhubungan dengan angkasa, ruang angkasa. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.